Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ada apa? Bapak ada waktu luang? Boleh. Silakan. Kebetulan saya untuk hari ini nanti masuknya jam 10 bagian siang. Jadi seperti itu saya ada permasalahan di kelas. Salah satunya itu adalah siswa yang masih kurang fokus untuk belajar. Menurut Bapak sendiri itu bagaimana gitu ya supaya bisa lebih fokus untuk belajar? Baik, Bu Putri. Anak Bu Putri peserta didiknya kurang fokus dalam pembelajaran. Betul. Oke, kalau kurang fokus kira-kira yang Bu Putri udah ditemukan belum sama Ibu? Kenapa mungkin alasannya? Nah, salah satunya mungkin merasa ini yang saya pernah Oke. dapat. Dia suka merasa malas untuk mencatat. Kalau saya mencatat malas atau ngantuk. Anak-anak Itu jadi anaknya udah buyar. Jadi berarti anaknya karena malas mencatat, kemudian ngantuk. Oke, kira-kira nih menurut Ibu ada langkah nggak ketika menghadapi anak yang malas mencatat, kemudian ngantuk? Kira-kira Ibu punya langkah nggak? Yang bisa saya lakukan ya hanya menasihati anak atau masih tahu saja gitu. Hey, jangan mengeluh gitu, hanya sekedar masih tahu saja. Oke, yang pertama belum menasihati. tahu. Oke, berarti yang pertama menasihati oleh Bu Putri, Ya. kemudian menegurnya dan memberikan arahan, mungkin seperti itu. Oke, baik Bu Putri. Itu. Yang selanjutnya, kira-kira apa lagi permasalahan Ibu yang dihadapi? Nah, ini ada beberapa anak gitu ya yang kurang bisa memahami materi, tertinggal dibandingkan teman-temannya yang Tertinggal dibandingkan teman-temannya. Kira-kira nih oleh Ibu Putri bisa diprediksinya kenapa anak tersebut bisa tertinggal? sepertinya ya ini masih praduga Iya. saya. Yang pertama mungkin kemampuan dia belum bisa. Betul. Kompetensi awal dia sebelumnya masih kurang. Betul. Terus anaknya yang kurang ini cenderung diam tidak aktif. Oke, betul. Baik, Bu Putri, terima kasih. Kira-kira nih, yang Bu Putri pahami kan Bu Putri guru kelas ya. Kira-kira Bu Putri punya langkah tersendiri nggak untuk menghadapi itu? Kalau langkah yang sudah biasa saya lakukan, saya biasanya meminta anak di sebelahnya atau anak yang lebih bisa untuk menuntut. Karena kalau si anak itu sama saya di dekat gitu tadi, malah dia gak menjawab apapun, dia udah diam saja gitu. Tapi saya selalu anak yang sebelahnya gitu atau yang lebih dekat membimbingnya gitu. Biasanya saya suruh. Betul, baik, itu luar biasa Bu Putri, itu yang akan memang betul-betul Bu Putri itu akan yang terbaik. Yang selanjutnya kira-kira yang Bu Putri sampaikan apa lagi? Satu lagi, kan saya biasanya suka ada presentasi. Betul. Di depan kalau saya sudah membuat suatu produk atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Cuma ada beberapa anak yang dia itu merasa kurang percaya diri, jadi malu-malu aja di depan. Kalau saya selalu bilang anggap aja ini latihan, tapi tetap aja suka ada anak yang tidak percaya diri untuk maju ke depan berpresentasi. Oke, baik Bu Putri. Berarti Bu Putri sudah setidaknya berusaha juga ya. Kira-kira nih permasalahan Bu Putri yang tiga, kira-kira strategi secara garis besar akan diapakan? Kalau saya mungkin akan menerapkan sebuah pembelajaran yang berbeda dari biasa. Kalau biasanya hanya sekedar menerapkan sama, mungkin ya ke depannya mencari tahu juga kalau misalnya anak berkelompok gitu ya ditemukan sama kelompoknya yang bisa membimbingnya, bisa gak anak lebih fokus gitu atau bisa gak dia memahami lagi gitu yang kurang-kurang tersebut. Berarti dengan memberikan konten, Ya, berarti berdiferensiasi ya pembelajaran. Jadi tidak hanya saya ceramah saja, mungkin nanti bisa Pemutaran konten video gitu atau mungkin nanti presentasi. Kan biasanya saya cuma kayak presentasi aja. Betul. Mungkin nanti ada video belajar atau game misalnya seperti itu. Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya kira-kira apa nih Bu Putri akan melakukan hal tersebut untuk perubahannya? Mungkin hari Selanjutnya. Senin depan. Oke, Senin depan berarti ketika pembelajaran lagi berlangsung Belajar, akan iya, saya akan
akan memberikan pengertian berbeda. Ya, oke. Baik Bu Putri, memang betul-betul itu luar biasa ya. Berarti kalau Bu Putri sudah mau melakukan langkah-langkah selanjutnya dengan perubahan yang akan Bu Putri terapkan. Baik Bu Putri, kira-kira nih, Bu Putri, tadi masa Bu Putri yang hadapi dan sekarang Bu Putri sudah mengungkapkan, kemudian Bu Putri juga bisa melihat lanjutnya. Kira-kira nih, apa yang Bu Putri rasakan sekarang? Ketika tadi permasalahan Bu Putri sampaikan kepada saya. Jadi saya setelah bertanya nih sama Bapak, mungkin ada sedikit pencerahan gitu, sedikit. Oh saya, ya, oh ini, ya saya harusnya seperti ini gitu kan. Tergambarkanlah mau seperti apa. Berarti langkah-langkah selanjutnya memang. Oke, baik Bu Putri. Yang Bu Putri tadi diungkapkan berarti Bu Putri itu adalah memang betul-betul langkah yang terbaik. Akan tetapi setelah Bu Putri berkonsultasi dengan saya, justru itulah langkah yang Bu Putri harus terapkan. Semoga Bu Putri nanti ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di waktunya, Bu Putri menjadi lebih baik dan lebih lancar. Oke, baik, sama-sama Ibu. Sekarang bagian ngajar ya? Iya. Ya, silakan. Habis sekali. Nah, sudah duduk semuanya? Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua KM-nya siapa? Oh, dipimpin berdoanya sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. mengajukan dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, jangan ada yang makan di kelas. Bisa disepakati gak? Bisa. Ibu kalau minum bagaimana? Minum boleh asalkan kalian izin terlebih dahulu, ya. Misal ibu, saya mau minum, ya, izin terlebih dahulu. Terus yang kedua, kalau mau menjawab pertanyaan, kalau bisa ibu lagi menjawab pertanyaan, tolong acungkan tangan terlebih dahulu, jangan semuanya menjawabnya, tapi acungkan tangan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada orang yang sedang
berbicara di depan, tolong tidak ikut mengobrol di belakang, ya. Entah ibu yang sedang menerangkan ataupun misalnya nanti teman-teman kalian yang sedang presentasi di depan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, coba ibu sekarang ingin bertanya, waktu minggu kemarin belajar apa? Teknologi. Belajar teknologi. Teknologi, ada yang tahu itu apa teknologi? Iya. Coba dikeluarkan dulu buku IPAS-nya, buku tulisnya. Dan alat tulisnya dikeluarkan. Ada yang bisa menjawab apa itu teknologi? Gimana siapa? Apa? Jadi teknologi itu penerapan dari apa? Penerapan dari ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dahulu kita tidak bisa tahu kalau bumi kita itu apa, seperti apa. Nah, karena adanya teknologi, sekarang kita bisa melihat bumi kita dari luar angkasa. Coba. Ini adalah contoh sebuah video. Video apa ini? Bumi dilihat dari luar angkasa. Pertanyaannya, pernahkah kamu atau kamu tahu tidak apa saja bagian-bagian bumi? Ada yang tahu? Kalau tahu angkat acungkan tangannya. Jangan malu-malu. Ada yang tahu tidak bagian-bagian bumi apa? Mau tahu? Mau tahu bagian-bagian bumi apa saja? Nah, hari ini kita akan belajar. Yang pertama tentunya bagian-bagian bumi. Materi IPAS bab 4. Ini adalah bab terakhir di semester ini. Kita belajar tentang bagian bumi litosfer. Nanti diharapkan kalian bisa menentukan ada apa saja sih kenampakan alam atau bentang alam yang ada di litosfer. Gimana, sudah selesai? Oh, sudah selesai. Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan membacakan hasil pekerjaannya, ya. Coba kelompok Sabian untuk maju ke depan. Itunya dibentangkan ke depan. Level bentangkan ke balik ke. Nah, silahkan dibuka. Yang lainnya dengarkan. Kalau misalnya ada pernyataan yang salah, nanti ada sesi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ahmad Subarjo akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Plato adalah daratan Yang pertama ada Plato adalah daratan yang memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya, dan daerah ini memiliki permukaan yang datar. Coba tunjukkan nama Plato.
sambil ditunjuk ya. Ini misalnya Novaliksan. Nanti kasih tahu ini gambar ini adalah apa gitu ya. So, lanjut Novaliksan. Gak kelihatan, jangan menghalangi, kakinya di samping. Di samping, Asep. Mana yang menjulang tinggi? Sambil ditunjuk. Nah gitu. Itu kamunya lihat ke sini. Nah, itu sok bacakan sambil nunjuk. Merupakan daratan yang menjulang tinggi dibandingkan daratan di sekitarnya. Lanjut. Perhatikan gambar sama itunya sesuai atau tidak. Oh. Ini adalah ya, lanjut. Itu adalah penampilan dari kelompok Ahmad Subarjo. Kelompok 4, coba tanggapan dari kelompok setelah mendengarkan, bagaimana tanggapannya? Apakah sudah sesuai, sudah sama dengan jawaban kalian? Kelompok 3, bagaimana, sudah sesuai atau tidak? Sudah sesuai. Kelompok 1 sudah sesuai. Berarti jawaban kelompok Ahmad Subarjo sudah sesuai atau sudah betul. Berikan tepuk salut untuk kelompok Ahmad Subarjo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, tutup dulu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi silakan duduk kembali. Tadi jawaban dari kelompok Ahmad Subarjo atau kelompok 2 itu sudah sesuai. Jadi ada berapa penampakan alam yang terdapat di litosfer? Ada 6. Yang pertama, coba tebak. Yang pertama, dataran yang menjulang tinggi di daerah yang lebih tinggi daripada dataran lainnya apa? Kalau yang menjulang tapi tidak setinggi gunung, itu adalah bukit. Kalau dataran tinggi bagian yang menjulang tinggi tapi datar, itu disebut apa? Kelompok 4. Berbentuk datar. Plato, ya. Dataran yang berada di sekitar 0 sampai 200 meter itu disebut dataran apa? Kelompok 3. Dataran rendah. Dataran rendah. Dataran yang berada di sekitar ketinggian lebih dari 200 meter itu dataran apa? Kelompok 1. Dataran tinggi. Nah, berarti kalian sudah bisa ya menyebutkan 6 atau menentukan ke-6 penampakan alam
jawab tersebut. Assalamualaikum Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bagaimana nih Bapak menyampaikannya setelah apa yang Bu Putri kemarin lakukan? Setelah melakukan kemarin kan melakukan pembelajaran dan ada kekhawatiran yang Bu Putri dilakukan ketika pelaksanaan kemarin. Kira-kira silakan kemarin kekhawatiran Bu Putri ketika mengajar, kira-kira apa boleh disebutkan oleh Bu Putri? Min plusnya seperti apa? Silakan Bu. Jadi waktu mendapatkan tugas dari Bapak, saya punya kekhawatiran apa dulu sih ini pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya tidak tahu apa itu. Waktu awal-awal saya punya pikiran kalau berdiferensiasi itu kan pengelompokan kelompoknya kelompok belajar gitu. Ternyata saya mendapatkan sebelum membuat RPP saya juga sudah minta bantuan atau apa gitu bimbingan, dan alhamdulillahnya di waktu pas pelaksanaan anak-anak juga udah terbiasa misalnya menonton video seperti itu sudah biasa dan aktif gitu, walaupun mungkin ada beberapa orang yang perhatian gitu ya, orang-orang yang biasanya yang masih kurang, tapi karena terus saya dorong untuk aktif dan adanya peran ketua kelompok, saya suka memberitahukan semuanya untuk terlibat aktif gitu. Alhamdulillahnya jadi semua anak bisa aktif juga, semua kebutuhan anak terpenuhi dengan saya memberikan beberapa konten gitu ya, bukan video saja, saya juga menjelaskan, ada juga tampilan gambar dan adanya praktek membuat gitu kan, ada anak yang males untuk mendengarkan ininya membuat, gitu. Saya juga mengerjakan bisa terpenuhi ya. Oke, baik Bu Putri. Terus kira-kira nih karena misalnya tujuan Bu Putri kemarin juga nih anak-anak yang akhirnya kekhawatiran teman Bu Putri ketika mengajar takut, bahkan Bu Putri pernah membicarakan ke saya bahwasannya Pak ketika pengajian berdiferensiasi itu kita dikelompokkan beda apa gitu ya. Saya berpikir gitu. Terus pernah satu ketika dapat sebuah video, ternyata itu dalam miskonsepsi. Saya bertanya gitu, emang betul tidak? Iya, katanya itu adalah sebuah miskonsepsi. Dan Bapak sendiri kan menjelaskan, seharusnya ya yang berbeda itu saya kontennya jangan hanya satu gitu, jangan hanya cuma gurunya yang menjelaskan, tapi kita juga menyediakan fasilitasi anak. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu Putri, kemarin kan Bu Putri juga sudah merasakan seperti itu ya, misalnya bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi itu ya kita tidak mengelompokkan, misalnya dia misalnya kelompoknya misalnya auditori atau kinestetik atau seperti apa akan, tetapi ketika pembelajaran diferensiasi itu semuanya barang-barangnya. Kalau misalnya yang kurang sama saya nggak pernah misalnya satu kelompok yang kurang sama betul. Ada yang kurang, ada yang misalnya yang lebih. Nah, tugas saya di situ misalnya mendampingi yang kurang, atau saya ngasih tahu ke yang lebih gitu, tolong bantu bimbing. Kalau misalnya saya tolong tolong ketua kelompok ini, kebetulan dari awal juga ketua kelompok itu ada orang yang mungkin punya kelebihan kemampuan. Jadi saya selalu menitipkan kepada mereka dari awal gitu. Kalau misalnya kelompok kamu ada yang nggak bisa, tolong dibantu, dibimbing, dikasih tahu. Jadi tidak akan pernah. Baik, Bu Putri, terima kasih nih yang telah diungkapkan Bu Putri kemarin. Sekarang kira-kira apa nih perasaan Bu Putri kemarin setelah melakukan pembelajaran dengan Bu Putri memberikan metode ya, dan kemudian konten, kemudian produk, kemudian satu lagi proses ya. Dari proses kemarin Bu Putri sudah sangat baik sebetulnya. Nah, sekarang dari kekhawatiran tersebut sudah selesai. Sekarang apa yang Bu Putri rasakan setelah beres melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillahnya setelah melaksanakan proses kemarin gitu ya, saya merasa pertama bahagia melihat anak-anak aktif. Kalau semisal hanya cuma menulis aja, anak-anak suka, ibu panjang lama gitu, kalau menulis aja ya gitu, kalau sebiasa. Tapi kalau ketika kita masih banyak konten, banyak melakukan produk gitu, anak-anak itu tentunya merasa bahagia ya. Otomatis kalau anak merasa bahagia
dia dan bisa gitu ya pas tes, saya juga merasa oh pembelajaran saya berhasil gitu. Betul. Berarti setidaknya berarti Bu Putri ada kesenangan tersendiri yang bahwasannya Bu Putri bisa mengondisikan semua peserta didik, tidak bisa membeda-bedakannya. Oke, baik. Bu Putri untuk selanjutnya, alhamdulillah saya lihat Bu Putri dari awal sampai akhir sebetulnya pelaksanaannya sangat luar biasa, sangat baik banget. Intinya adalah kira-kira nih apa rencana tindak lanjut Bu Putri untuk melakukan pembelajaran lebih baik ini seperti apa? Tindak lanjut yang pertama mungkin saya juga mikir kembali gitu makan kontennya misalnya ini gitu kan video. Mungkin kedepannya saya nggak cuma video gitu ya. Nyari lagi metode-metode yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan. Terus selanjutnya pembelajaran budaya positif waktu sekarang misalnya kayak yang teknis itu juga mindfulness ya. Ya saya pinginnya jangan hari ini aja gitu, tapi ke depannya gitu tindak lanjutnya ya ada gitu sampai anak bisa memahami dirinya gitu, kemauan dia apa ke depan. Berarti dari pembelajaran sekarang dari sasaran Bapak sekarang misalnya Bu Putri khawatirkan juga ternyata itu bisa dimanfaatkan selanjutnya. Jadi setiap kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu Putri akan melanjutkan seperti mindfulness atau seperti apa ya, guna untuk menyadarkan dan mengembangkan bahkan menumbuhkan kesadaran diri peserta didik tersebut. Soalnya saya kayak punya satu target, ingin anak itu bisa sadar bahwa dia tuh belajar itu bukan dari siapa-siapa, tapi sadar diri sendiri gitu. Nah, mungkin salah satu tekniknya ya kita bisa tadi yang teknik tadi itu mau saya cari lagi gitu, digali lagi atau sampai anak punya titik sadar kalau dia tuh punya kesadaran untuk belajar.